Jangan lupa tekan tombol like-nya agar Mimin semangat uploadnya, dan jangan lupa intip keranjang jualan Mimin, siapa tahu ada yang menarik. 1,5 jam Bastian di dalam kamar mandi, berendam. Sebenarnya ia tidak pernah melakukannya, namun rasa kesal dan emosi yang membuncah diiringi rasa bersalah karena marah dan membuat gadis itu menangis, membuat Bastian melakukannya. Setelah emosinya mereda, Bastian menyudahi kegiatannya. Ia mengguyur sekali lagi tubuhnya di bawah shower. Setelah itu ia menyambar piyama handuk yang disediakan hotel. Bastian keluar dari kamar mandi masih dengan rambut basah, terlihat dari air yang menetes. Laki-laki itu berjalan santai menuju lemari penyimpanan pakaian. Ia melirik sekilas gadis itu duduk di sofa sedang memperhatikan dirinya hingga tak berkedip. Bastian juga melirik sekitaran kamar, ternyata sudah bersih dan rapi kembali. Namun Bastian tidak menghiraukan gadis itu. Ia segera mengambil baju kaos dan celana pendeknya, lalu kembali ke kamar mandi untuk memakainya di sana. Gadis itu menjadi salah tingkah ketika menatap laki-laki yang menolongnya itu, untuk pertama kali dalam hidupnya melihat pemandangan indah dan nyata di hadapannya. Setelah memakai pakaiannya, Bastian keluar dari kamar mandi, mengusap rambutnya yang basah dengan handuk kecil, lalu ia duduk di pinggiran ranjang menatap gadis yang sedang duduk di sofa. "Kapan kau akan pergi?" tanya Bastian tanpa basa-basi. Membuat gadis itu menatapnya sekilas dan kembali menunduk. Ia juga tidak tahu akan pergi kapan dan akan pergi kemana. Ia sama sekali tidak punya tujuan. "Aku tidak akan lama di sini. Aku akan pulang ke negaraku setelah urusanku selesai di negara ini. Jadi cepat putuskan, kapan kau akan pergi?" jelas Bastian, supaya gadis itu tidak merasa tersinggung karena Bastian mengusirnya secara halus. "Sebenarnya aku tidak tahu akan pergi kapan, dan akan pergi kemana. Aku tidak punya tujuan dan aku tidak punya siapa-siapa lagi," ungkap gadis itu melemah. Bastian benci ini. Ia paling tidak bisa melihat wanita manapun bersedih di hadapannya. Apalagi wajah gadis di hadapannya ini mendadak sendu. Bastian menatap gadis itu lagi. Hingga malam datang dia masih memakai baju yang sama saat pertama kali dia menerobos masuk ke dalam kamarnya. "Kau tidak punya pakaian lain?" tanya Bastian. Gadis itu menggeleng. "Pakaianku di penginapan tempat ayah tiriku berada. Aku tidak bisa kembali untuk mengambilnya, karena mereka pasti akan menangkapku." Bastian tidak merespon lagi atas ucapan gadis itu. "Pergilah mandi, aku akan suruh orang untuk membeli pakaian untukmu," titah Bastian. "Om, kau sangat baik. Aku tidak tahu bisa atau tidak membalas kebaikanmu, tapi aku berdoa supaya Tuhan memberi jodoh yang baik untukmu," ucap gadis itu sungguh-sungguh. Hati Bastian mendadak menghangat mendengar ucapan baik keluar dari bibir mungil gadis itu. "Cepatlah mandi, hari semakin malam. Tidak baik mandi terlalu malam," alihkan Bastian suasana yang mendadak canggung. Gadis itu mengangguk lalu bangkit dari duduknya dan akan pergi ke kamar mandi. Namun langkahnya terhenti saat ia mengingat sesuatu yang sejak tadi ingin ia tanyakan pada laki-laki itu. "Om, namaku Rania, boleh aku tahu namamu?" Bastian menoleh pada gadis itu. Wajahnya menampilkan senyuman yang mendadak membuat jantung Bastian berdegup kencang. Cepat-cepat ia mengalihkan pandangannya. Sungguh gadis itu membuatnya mati gaya saat tersenyum, cantik sekali. Batin Bastian memuji. "Panggil saja aku, Bas." "Jangan panggil aku Om, aku tidak setua itu." Ketus Bastian masih tidak ingin melihat gadis yang memperkenalkan namanya Rania tersebut. "Kenapa? Kau memang lebih tua dariku. Bisa aku tebak umurmu pasti sudah kepala 3, benar kan?" Gadis itu tidak jadi ke kamar mandi. Dia malah mendudukkan dirinya di sebelah Bastian. "Om, maafkan aku, karena menerobos masuk ke kamarmu dan mengganggu aktivitasmu. Tapi sungguh aku tidak tahu akan kemana lagi. Jadi jangan marah lagi padaku, ya."
Bastian hanya berdehem menanggapi ocehan gadis itu. Semakin direspon gadis itu malah semakin tidak berhenti mengoceh ini dan itu. Sesekali tertawa atau tersenyum menampakkan gigi gingsulnya yang membuatnya terlihat imut dan manis. "Om, apa kau sudah punya istri?" Pertanyaan kesekian yang ditanyakan Rania pada Bastian, membuat laki-laki itu memasang muka datar kembali. Padahal tadi Bastian sudah sedikit melunak karena sifat friendly gadis bernama Rania itu. Bastian menggeleng sebagai jawaban atas pertanyaan Rania padanya. Tidak berhenti di situ, Rania kembali bertanya, "Kalau kekasih atau pacar, punya nggak?" Sekali lagi Bastian hanya menggelengkan kepalanya sebagai jawaban. Ia tidak ingin berbohong meski terkadang ia merasa malu. "Jadi, kau jomblo, Om?" "Astaga, umurmu sudah tua, tapi kau masih jomblo." Rania terus tertawa riang. "Hei, jomblo lebih baik daripada menjalin hubungan tidak jelas," bela Bastian dirinya, agar harga dirinya tidak jatuh di depan bocah ingusan seperti Rania. Kau tidak perlu tersinggung, kita sama, aku juga jomblo. Ayo kita berteman." Rania mengulurkan tangannya untuk bersalaman dengan Bastian sebagai tanda kalau mereka sekarang sudah menjadi teman. Namun Bastian tidak mau mengulurkan tangannya. Ia merasa itu adalah hal konyol yang dilakukan anak-anak. Tapi lihatlah, sekali lagi gadis itu membuat Bastian melakukan hal-hal yang belum pernah dilakukannya selama ini. "Itu kekanakan sekali, bocah. Sudah pergi mandi sana, pakaianmu akan sampai sebentar lagi." Bastian bangkit dari duduknya untuk menghindari tatapannya pada gadis itu. Sungguh senyuman gadis itu mampu membuat jantung Bastian mendadak tidak normal sejak tadi. Akhirnya Rania menurut. Gadis itu mengangguk dan bergegas ke kamar mandi untuk membersihkan diri. Tidak lama, hanya 15 menit ia pun selesai. Seperti Bastian tadi, Rania juga memakai piyama handuk yang memang disediakan 2 buah oleh pihak hotel. Setelah itu Rania keluar dari kamar mandi menghampiri Bastian yang sedang serius menatap gawainya dan tangan satu lagi memegang secangkir teh hangat. "Om, apa bajuku sudah sampai?" tanya gadis itu pada Bastian. Seketika Bastian tersedak. Rania berdiri di hadapannya, terpampang jelas betis mulus itu di hadapan Bastian. Tidak hanya itu, bagian D asteris D Rania sedikit terbuka sebab memang seperti itu modelnya. Sebenarnya tidak ada yang salah dengan Rania. Justru yang salah adalah jantung Bastian. Kenapa harus berdegup kencang setiap kali dekat gadis itu? "Apa yang kau lakukan? Astaga, kau selalu membuat masalah," sungut Bastian untuk mengalihkan perasaan yang tiba-tiba merasakan hal aneh yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Tidak lama, terdengar pintu diketuk dari luar. Untuk menghindari sesuatu yang ditakutkan terjadi, Bastian meminta Rania masuk ke dalam kamar mandi sebelum pintu terbuka. Rania yang memang begitu takut, ia langsung menurut. Ia pergi ke kamar mandi dan menguncinya. Bastian membuka pintu setelah memastikan Rania masuk ke dalam kamar mandi. Pintu terbuka, benar saja dugaan Bastian, orang yang kemarin mencari Rania kembali datang. "Bisa kami bicara sebentar, Tuan?" tanya laki-laki parubaya yang Rania bilang adalah ayah tirinya. "Ya, silahkan, katakan saja," sahut Bastian tenang. "Kami bertanya pada pihak hotel tentang Anda. Mereka mengatakan Anda tidak menyewa kamar untuk berdua. Berarti seharusnya Anda tidak bersama seorang wanita kemarin, bukan?" Bastian benar-benar tidak menyangka. Mereka sangat yakin jika Rania memang masuk ke kamarnya kemarin. "Siapa bilang? Aku memang mengajak kekasih ke tempat ini. Saat ini dia sedang kembali ke tempatnya," jelas Bastian yang menetralkan degup jantungnya. Ia tidak bisa membayangkan jika mereka kembali memeriksa kamarnya. Ia juga tidak tahu nasib apa yang akan menimpa Rania jika dia tertangkap hari ini. "Bisa Anda hubungi kekasih Anda sekarang? Suruh dia datang kembali ke tempat ini. Jika memang Tuan tidak berbohong,
tatap curiga laki-laki parubaya itu pada Bastian. Bastian yang sudah kesal tapi tidak bisa berbuat apa-apa. Ia harus menahan diri agar tidak tersulut. Jika sedikit saja dia tersulut, sudah pasti Rania dalam masalah besar. Jadi dia terus melakukan apa yang mereka mau. Tidak akan membiarkan mereka membawa Rania walau hanya secuil bagian dari tubuhnya. Sementara Rania yang berada di kamar mandi berusaha untuk tidak mengeluarkan atau membuat suara apapun di tempat itu. Gadis itu meremasi kedua bahunya. Ia ketakutan. Bagaimana jika mereka menemukannya di dalam sini? Ia pun terisak tanpa suara. Seandainya ibu masih ada. Bastian tidak ingin ini. Dia tidak ingin siapapun tahu tentang Rania. Tapi situasi ini benar-benar membuatnya frustasi. Jika dia menolak, mereka akan memaksa masuk dan memeriksa. Meski nantinya Bastian bisa melaporkan mereka. Tapi bagaimana Rania yang sudah ketahuan bersamanya? Ini pasti akan menjadi sulit untuknya dan Riana. Bisa saja mereka mengatakan dia telah menculik Rania dan menyembunyikan gadis itu di kamarnya. Akan jadi apa nanti dia yang bukan penduduk asli harus berurusan tidak penting di negara orang? Bastian mengotak-atik ponselnya, mencari kontak Melissa. Dengan berat hati Bastian harus menghubungi wanita itu, berharap bisa membantunya. Masa bodoh soal Rania. Biarkan Melissa tahu daripada gadis malang itu dalam masalah, atau bahkan sampai harus dijual. Bastian sendiri tidak tahu mengapa dia begitu baik mau melindungi Rania yang notabene-nya tidak mengenal gadis itu sama sekali. Bisa saja gadis itu membohonginya tentang dia akan dijual padahal dia adalah gadis nakal yang menjadi beban orang tuanya. Tapi rasa iba dan kasihan lebih mendominasi daripada rasa curiga kalau gadis itu membohonginya. Panggilan tersambung setelah Bastian melakukan panggilan yang ketiga. Terdengar suara Bibi Lauren. Bastian bernafas lega. Ini bisa dijadikan alibi untuk membohongi orang ini, tanpa harus Melissa tahu tentang Rania. Bastian menghidupkan loudspeaker pada ponselnya agar orang di depannya dapat mendengar dan percaya. Halo Bas, maaf Bibi yang angkat, Melissa sedang di kamar mandi. Ada apa Bas? Jelas Bibi Lauren. Ah, tidak ada apa-apa, Bi. Aku hanya ingin bicara sebentar dengan Melissa, tapi jika dia masih lama, aku akan tutup teleponnya, sahut Bastian sambil cengengesan. Kalian baru saja jalan seharian, masih saja ada yang mau dibahas, tukas Bibi Lauren. Aku akan suruh dia menghubungimu lagi nanti. Sudah, ya, ini Bibi matikan teleponnya, lanjut Bibi Lauren lagi. Ah, iya, Bi. Selamat malam dan selamat tidur, Bi, ucap Bastian, lalu dia mematikan sambungan teleponnya. Di seberang Bibi Lauren mengernyit heran atas ucapan Bastian yang terdengar begitu ramah dan manis. Padahal sebelumnya, laki-laki itu tidak pernah berkata ramah seperti tadi. Apalagi sampai mengucapkan selamat malam sudah seperti mengucapkan pada kekasihnya saja. Sedangkan Bastian tersenyum miring, dia bisa bernafas lega sekarang. Ia melihat keempat orang itu saling pandang dan meyakinkan kalau Bastian memang tidak berbohong. Bagaimana? Anda sudah percaya sekarang? Apa kalian pikir kekasihku akan membiarkan seorang gadis berada di sini? Bastian tersenyum penuh kemenangan. Seharian tadi, setelah kalian pergi, aku keluar mengajaknya jalan, lalu mengantarnya pulang. Kalian sendiri yang melihatnya ada di sini tadi, bahkan memeriksa tempat ini dan mengganggu ketenanganku hingga 2 kali. Sekarang cepat pergi dari sini, atau aku akan melaporkan kalian kepada pihak hotel kalau kalian mengganggu ketenangan penyewa hotel, ancam Bastian dan berharap mereka tidak akan kembali lagi. Laki-laki parubaya itu bergidik ngeri mendengar ancaman Bastian. Apalagi melihat penampilan Bastian lalu melihat lagi kamar apa yang disewanya, laki-laki parubaya itu dapat menebak kalau laki-laki bule ini bukan orang sembarangan. Apalagi dia bisa berbahasa Indonesia dengan fasih, sudah pasti dia adalah seorang pengusaha luar yang menetap di Indonesia. Baiklah, kami percaya. Maafkan kami sudah mengganggu Anda,
Kami akan pergi sekarang, jawab laki-laki paruh baya itu ketakutan. 4 orang laki-laki itu pun pergi setelah memastikan kalau Bastian tidak akan memperpanjang masalah ini. Tidak lupa mereka juga memberi hormat kepada Bastian. Setelah mereka pergi, Bastian kembali menutup pintu. Namun belum ia berjalan, pintu sudah diketuk kembali. Setelah dibuka ternyata orang yang Bastian suruh membeli pakaian untuk Rania. "Tuan, ini pesanan Anda, semoga kekasih Anda menyukainya," ucap perempuan yang merupakan pelayan hotel itu ramah. Bastian hanya menganggukkan kepalanya, lalu menutup kembali pintunya setelah mengucapkan terima kasih. "Hei, cepat keluar, kau sudah aman dan ini bajumu," teriak Bastian memanggil Rania.